Teman-teman, gimana sih caranya membasmi kutu yang efektif? Nah, ada dua cara untuk membasmi kutu. Yang pertama adalah menggunakan obat tetes kutu yang ada diteteskan di tengkuk. Yang kedua, menggunakan sampo anti kutu. Ini salah satu contoh sampo anti kutu. Ini sampo anti kutu yang saya jual ya. Kalian promosi nih. Ini bagusan mana sih, sampo anti kutu atau pakai obat kutu tetes seperti ini? Saya juga beberapa kali menggunakan obat kutu ini untuk kucing-kucing yang saya handle. Ini mereknya Advocate. Bedanya apa sih menggunakan sampo anti kutu dengan obat tetes kutu seperti ini? Nah, kalau untuk sampo anti kutu, ini saya biasanya gunakan ketika tipe kucingnya itu memang gak ribet kalau dimandiin. Jadi kan ada kucing yang kalau dimandiin tuh sampai lasak banget, gerasak gerusuk gitu ya. Apalagi saya tipe orang yang pengennya mandiin kucing sendiri biar lebih hemat gitu. Apabila tipe kucingnya itu cukup mudah untuk ditangani, saya lebih prefer menggunakan sampo anti kutu. Karena jauh lebih hemat, udah gitu bersihin bulunya juga sekalian. Dan saya biasanya menggunakan sampo anti kutu yang memang kandungannya nggak cuma membersihkan kutu dan jamur ya, tapi juga dia sekaligus menutrisi kulitnya, melebatkan bulu. Kelebihan-kelebihan itu ada di sampo Pico 4-in-1 anti kutu ini. Kalau teman-teman mau beli bisa klik di kolom deskripsi ya. Yang kedua, kapan saya menggunakan obat kutu tetes seperti ini? Yang pasti ketika tipe kucing yang saya handle ini memang lebih galak gitu ya, gerasak gerusuk, sulit untuk dipegang, udah gitu nggak begitu suka disentuh gitu. Kayak tipe Pico ini namanya Pico, sama nih kayak sampo Pico. Pico ini nggak begitu suka ketika kita elus bagian tubuhnya, bagian tubuh tertentu dia nggak begitu suka. Saya yang udah dia kenal aja, dia cukup protektif sama badannya sendiri, apalagi orang lain. Nah, akhirnya solusinya untuk membasmi kutu ke kucing tipe Pico seperti ini, ya pakai obat tetes kutu kayak begini. Itu pun butuh effort untuk bisa tetesin obat kutu seperti ini ke dia, karena dia cukup protektif sama dirinya sendiri. Selain itu, saya juga menggunakan obat tetes kutu seperti ini untuk membasmi kutu yang letaknya tuh di bawah lapisan kulit. Mungkin teman-teman pernah lihat kucing yang sekitar leher sampai telinganya itu botak, bahkan ada yang sampai berkerak. Menurut saya, tipe permasalahan kutu yang seperti itu lebih efektif kalau kita pakai obat tetes kutu. Karena cara kerja obat tetes kutu ini, dia kan meresap ke lapisan kulit ya. Jadi ketika kutu menyerap darah dari kulitnya kucing, ya akhirnya mereka mati. Makanya ketika menggunakan obat tetes kutu, kita harus nungguin sampai obat itu benar-benar meresap dan nggak boleh sampai kejilat sama kucingnya. Saya biasanya nungguin sekitar setengah jam hingga 1 jam ketika kucing udah ditetes obat kutu. Obat tetes kutu itu mereknya macam-macam dan kualitasnya juga macam-macam. Ada yang di bawah 100.000, ada yang harganya 50.000, ada yang 100.000 untuk berkali-kali digunakan gitu ya. Nah, saya menggunakan Advocate ini untuk sekali pakai. Pico ditetes obat kutu dulu ya, supaya nggak garuk-garuk lagi, oke? Ya. Ya, ini obat kutunya kayak begini. Sebentar ya. Oke? Kok udah mulai curiga, guys. Aku mau diapain, kata Pico. Nggak diapa-apain kok, Pico cuma mau ditetes obat kutu. Buka dulu ya, guys. Nah, jadi obat kutu ini untuk sekali pakai ya. Di sini ada kode expirednya. 2/2/2024. Kita kasih ke si Pico. Nah, jadi dalamnya seperti ini teman-teman. Ini kan masih belum kebuka ya. Nah, caranya ditusuk dengan kayak gini. Terus dia udah kebuka. Harus diteteskan percis di tengkuknya. Jangan di bagian lain supaya nggak kejilat. Kalau di bagian lain bisa kejilat. Oke, kita cobain ya. Biasanya kalau udah ditetes itu dia ngerasa dingin kulitnya. Kabur guys, Pico. Iya, Pico mau ditetes obat kutu dulu. Ayo.
Ayo. Iya, sebentar aja. Di sini yuk. Tuh. Sebentar aja. Ya. Biar pikonya nggak sakit, nggak gatel-gatel. Ini satu tub untuk satu ekor kucing ya. Sesuaikan dengan ukuran obat kutu yang diberikan. Kalau untuk merek Advocate ini saya pilih yang ukuran 4 hingga 8 kilo. Karena Piko ini tergolong kucing besar. Udah selesai. Udah kan? Jadi tinggal ditetes aja di tengkuknya, tapi harus ditunggu. Jangan sampai kejilat sama yang lain. Aduh. Dingin ya lehernya ya. Teman-teman, saya mau nunjukin video Paul waktu dimandikan pakai sampo Piko anti kutu 4-in-1. Kita lihat perubahannya sebelum dan sesudah dimandikan ya. Teman-teman, ini kondisi Paul waktu lagi dekil-dekilnya. Bulunya kusam karena kena debu. Terus dia juga ada kutunya karena dia hidupnya di luar, ketularan juga sama lingkungan. Kita mandiin pakai sampo Piko anti kutu dan jamur 4-in-1. Digosok ke seluruh tubuhnya. Nih teman-teman, efeknya langsung kelihatan ya. Kutunya langsung kelepek-kelepek nih pakai sampo Piko. Sampo ini manfaatnya nggak cuman basmi kutu dan jamur ya, tapi sekaligus menutrisi kulit dan bulunya kucing. Dia juga mengandung aloe vera yang melebatkan bulunya kucing. Nih teman-teman, lihat perbedaannya setelah dimandikan pakai sampo Piko. Kinclong tuh, bulunya jadi lebih bersinar, lebih cerah, bersih kan? Nggak susah bersihin bulunya kalau pakai sampo ini. Makasih banyak ya buat waktunya sudah nonton channel YouTube My Cats Diary. Kalau kalian lagi butuh sampo anti kutu dan jamur, terus sampo penumbuh bulu, kalian bisa mampir ke Tokopedia atau Shopee My Cats Diary ya. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Makasih banyak, sampai ketemu lagi. Dadah. Lagi ngapain?